Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Jose Rosyad dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020B dengan NIM 030. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Tema pembahasan saya pada hari ini yaitu yang pertama ada pengertian infrastruktur jaringan, yang kedua ada jaringan terpusat dan terdistribusi, lalu ada data center, pembagian jaringan, dan topologi jaringan. Langsung saja kita masuk ke pengertian infrastruktur jaringan ya. Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protokol, dan network access metodologis. Lalu yang kedua ada jaringan terpusat dan terdistribusi. Nah, di sini ada contoh gambar jaringan pusat dan terdistribusi. Pengertian jaringan pusat yaitu terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dan mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Lalu jaringan terdistribusi yaitu ini merupakan hasil gabungan dari berbagai jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Selanjutnya kita masuk ke data center. Data center adalah fasilitas bangunan atau ruangan yang secara khusus difungsikan untuk menyimpan sistem komputer, server, beserta hardware maupun software lainnya. Dalam perangkat-perangkat tersebut, Anda mungkin menyimpan, memproses, dan mengorganisasi data-data milik perusahaan. Nah, lalu kita masuk ke materi pembagian jaringan. Pembagian jaringan berdasarkan cakupannya. Yang pertama ada PAN, Personal Area Network. Yang kedua ada LAN, Local Area Network. Lalu ada MAN, Metropolitan Area Network. Dan ada WAN, Wide Area Network. Kita masuk ke PAN dulu, atau Personal Area Network. Jaringan PAN merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer manapun perangkat lain dalam jarak yang sangat dekat, misalnya dalam satu ruangan. Melalui jaringan ini, komputer bisa dihubungkan dengan kabel dan internet ke printer, PDA, dan perangkat lainnya. Lalu yang kedua ada LAN, atau Local Area Network. Jaringan LAN didefinisikan sebagai jaringan komputer yang mencakupannya untuk area yang kecil atau tidak begitu luas. Biasanya ada dalam satu area, baik satu ruangan, satu sekolah, atau gedung perkantoran, dan lain sebagainya. Lalu ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN merupakan jaringan komputer yang cakupannya area cukup luas. Bisa dalam satu kota yang sama, adapun jarak antara server dan user antara 5-50 km. Jenis jaringan ini umum digunakan untuk menghubungkan server dari perusahaan pusat dengan user di kantor cabang. Lalu ada WAN atau Wide Area Network. Jaringan WAN adalah sebagian jenis jaringan komputer yang cukup cakupan areanya paling luas. Tidak hanya lintas kota, namun lintas pulau, lintas negara, atau lintas benua. Jaringan ini dibangun dengan menggunakan kabel fiber optik yang ditanam di tanah maupun di dasar laut. Lalu pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada internet atau interconnected network, adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Lalu ada intranet atau sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Arsitektur dari intranet sebuah berupa aplikasi web dan menggunakan protokol TCP/IP. Lalu pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Ada ad hoc, yaitu komunikasi secara langsung antara masing-masing komputer dengan menggunakan piranti wireless. Dan ada infrastruktur, adalah komunikasi antara masing-masing PC melalui sebuah access point pada WLAN atau LAN. Lalu kita masuk ke topologi jaringan. Topologi jaringan pertama ada topologi ring, lalu ada topologi bus, topologi star, topologi mesh, dan topologi peer-to-peer. Yang pertama kita membahas topologi ring terlebih dahulu. Topologi ring atau sering disebut dengan topologi cincin merupakan suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya
dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Nah, kelebihan dari topologi ring adalah yang pertama, data mengalir dalam satu aliran sehingga terjadinya kolison dapat dihindarkan. Yang kedua, aliran dapat mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Dan waktu untuk mengakses data lebih optimal. Dan topologi ring juga memiliki kekurangan. Yang pertama, apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Lalu menambah dan mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan dan sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Berikutnya ada topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Pada umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksil. Nah, kelebihan dari topologi bus sendiri yaitu yang pertama, tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak. Lalu biayanya juga lebih murah dibanding dengan topologi lainnya dan tidak terlalu rumit jika ingin menambah jangkauan jaringan dan sangat sederhana itu topologi bus ini. Lalu kekurangan topologi bus yaitu tidak cocok untuk traffic jaringan yang padat. Setiap barrel konektor yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan dan kebanyakan akan menghalang sinyal yang untuk dapat diterima dengan benar. Lalu sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus dan lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lain. Lalu ada topologi star. Topologi star atau disebut juga dengan topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang, di mana pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar klien. Kelebihan dari topologi star yaitu cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Lalu, apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan star. Dan kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama, dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Kekurangan topologi star yaitu memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Lalu membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Jadi membutuhkan lebih banyak kabel daripada topologi jaringan yang ada. Jumlah terminal terbatas tergantung dari port yang ada pada hub. Lalu kita masuk ke topologi mesh. Topologi jaringan mesh adalah suatu topologi jaringan di mana setiap perangkat komputer saling terhubung secara langsung atau dedicated link. Kelebihan dari topologi mesh yaitu penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih dan relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Kekurangan dari topologi mesh yaitu sulit saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan lain yang terhubung semakin meningkat jumlahnya, dan biaya yang besar untuk memelihara topologi ini. Lalu yang terakhir ada topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah bentuk jaringan komputer yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer dengan menggunakan sebuah kabel. Kelebihan dari topologi ini adalah biaya yang dibutuhkan sangat murah. Masing-masing komputer dapat berperan sebagai klien maupun server. Instalasinya pun juga cukup mudah. Kekurangan dari topologi peer-to-peer adalah pada topologi jenis ini bisa dibilang sangat rentan, sulit dikembangkan sistem keamanan dan dikonfigurasi oleh masing-masing pengguna. Troubleshoot jaringan juga dibilang sangat rumit. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai infrastruktur jaringan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.